Nama saya Ibu Nina Marlina, umur saya 43 tahun. Ibu Neni Handayani. Tanaman apa yang Ibu gunakan, Bu? Apa? Untuk sariawan. Untuk mengobati sakit apa, Bu? Sakit sariawan. Bagaimana Bu langkah-langkah untuk meracik daun saga? Dicuci dulu, terus digelas, terus diminum itu airnya, diperes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Aini, usia 51 tahun 2 bulan. Caranya tuh ibu tuh kalau sudah pakai sudah habis dicuci itu direbus. Lalu ibu mah suka ditambah sama kayu manis sedikit. Yang Tirus Miati, umur 41 tahun. Tanaman apa yang Ibu gunakan? Kencur. Saya Edah Najiah, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 42. Diambil pucuk jambu bijinya, terus udah dicuci, ngerebus air sampai mendidih, terus masukin pucuk daun jambunya, dikasih garam sedikit, terus diminum. Terus Saya Nenden, umur 55 tahun, pekerjaan terapis. Apakah Ibu pernah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan? Iya, Obat tanaman apa yang Ibu gunakan? seperti daun tempuyu. Baik, saya Najma Fauzia akan mempresentasikan studi etnofarmakologi. Indonesia memiliki 28.000 spesies tanaman. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dan tanaman obat. Sudah seharusnya Indonesia mampu mengembangkan obat tradisional. Berikut contoh tanamannya. Topik pembahasan meliputi identifikasi tanaman, kajian farmakologi, serta daftar pustaka. Baik, yang pertama ada identifikasi tanaman obat. Nama lokalnya biasanya itu daun saga kalau di Sunda. Nama ilmiahnya Abrus precatorius. Familinya Leguminosae, spesiesnya Abrus precatorius Linn. Manfaatnya mengobati sariawan. Organ yang digunakan biasanya berupa daun. Cara pemanfaatannya dikonsumsi secara langsung, baik digerus hingga halus maupun dikunyah hingga halus. Baik, selanjutnya ada kajian farmakologi dari daun saga. Daun saga sering digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati sariawan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa khasiat ini berasal dari kandungan saponin di dalam daun saga, yang dapat mempercepat penyembuhan berbagai kondisi akibat peradangan, salah satunya sariawan. Dalam pengobatan tradisional, yang paling banyak digunakan adalah bagian daunnya, baik dikonsumsi langsung maupun diseduh. Baik, selanjutnya ada tanaman daun salam. Tanaman daun salam ini biasa digunakan Ibu Nur Aini menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Biasanya Ibu Nur Aini ini mengkombinasikan antara daun salam dan kayu manis. Nama lokal daun salam sendiri itu berbeda-beda. Kalau di Sunda biasanya itu disebut gowok, di Jawa disebut manting, di Kangean disebut kastolam. Nama ilmiahnya Syzygium pollanthum. Nama pamilinya Myrtaceae, nama spesiesnya Syzygium pollanthum. Daun salam ini salah satu manfaatnya itu bisa digunakan sebagai anti diabetes. Biasanya yang digunakan itu berupa daunnya. Cara pemanfaatan dengan cara merebus daun salam dan air rebusannya diminum sehingga air rebusan daun salam dapat mengontrol gula darah. Kajian farmakologi tanaman salam ini memiliki kandungan kimia sebagai antidiabetes. Salah satu bagian tanaman salam yang memiliki aktivitas farmakologi adalah pada bagian daun. Ekstrak daun salam ini memiliki hasil positif terhadap golongan senyawa flavonoid seperti quercetin, quercitrin, myricetin, fenolik, terpenoid, citralactone, dan lain-lain. Senyawa glikosida flavonoid yang ada dalam ekstrak daun salam berefek sebagai penangkap radikal bebas atau disebut dengan hidroksil, di mana dapat merusak sel beta pankreas sehingga dapat mencegah reaksi diabetonik dari penginduksi alokson. Menurut penelitian pada tahun 2022 menyebutkan bahwa flavonoid dapat bekerja langsung pada sel beta pankreas dengan menginduksi aktivitas kaskade pensinyalan CAM dan meningkatkan sekresi insulin yang sensitif terhadap glukosa. CAM atau cyclic adenosine monofosfat berperan penting sebagai second messenger dalam mekanisme sekresi di sel
endokrin. Kandungan kimia dalam ekstrak daun salam seperti flavonoid yang berperan dalam menurunkan kadar gula darah. Mekanisme dari flavonoid sendiri itu dengan menghambat radikal bebas pada reaktif oksigen spesies atau ROS melalui transfer elektron serta menghambat reaksi peroksidasi serta merangsang sel beta pankreas dalam mengaktifkan kaskade sinyal CAM atau cyclic adenosine monofosfat terhadap meningkatkan sekresi insulin yang ada dalam sanitasi oleh glukosa. Saponin berperan penting terhadap pertahanan konsentrasi Ca2+ intraseluler dan homeostatis Ca2, di mana saponin dapat memicu sekresi insulin terhadap sel beta pankreas. Mekanismenya ini mirip seperti obat antidiabetes sulfonylurea yang menghambat channel ATPase dan mencegah aliran kalium keluar dari sel, sehingga membran sel beta pankreas terdepolarisasi. Channel kalsium dan ATPase terbuka dan ion kalsium masuk ke sitoplasma. Dengan adanya ion kalsium tersebut bisa mengaktifkan enzim kalmodium dalam sel yang menyebabkan eksositosis insulin dari vesikel untuk disekresikan ke. Baik, selanjutnya ada identifikasi tanaman obat dari kulit kayu manis. Nama lokalnya itu kalau dari Sunda Ki Amis, kalau dari Madura Kenyengar, kalau dari Bali Cingar. Kemudian nama ilmiahnya itu Cinnamomum perum, familinya Lauraceae, spesiesnya Cinnamomum burmani. Manfaatnya sebagai antidiabetes, organ yang digunakan berupa kulit kayu manis. Cara pemanfaatan direbus bersamaan dengan daun salam. Baik, selanjutnya ada kajian farmakologi. Kayu manis mengandung senyawa MHCP. Senyawa MHCP adalah flavonoid yang bekerja seperti insulin. Kerja MHCP antara lain dengan menaikkan level IRE1, reseptor insulin yang mengaktifkan jalur P13K, serta meningkatkan sintesis lipid, protein, dan glikogen oleh sintase glikogen dan merangsang proliferase sel. Mekanisme ini melibatkan distribusi glukosa dalam sel. P13K memindahkan GLUT4 dalam sitoplasma ke dalam membran sel, memungkinkan glukosa memasuki sel dan mitokondria dan diubah menjadi ATP. Tindakan lain dari MHCP adalah menghambat enzim GSK3B yang menghambat sintase glikogen dan menghambat PTP1 yang bertanggung jawab untuk denaturasi reseptor insulin. Baik, selanjutnya itu ada tanaman obat yang sering digunakan oleh Ibu Yanti Rusmiati ketika beliau sedang mengalami peradangan. Kencur ini memiliki nama lokal kencor dari Madura, cikur dari Sunda, dan kencur dari Jawa. Nama ilmiahnya sendiri itu Camperia galanga, familinya Zingiberaceae, spesiesnya Camperia galangalin. Manfaatnya untuk mengatasi peradangan. Organ yang digunakan berupa rimpang. Cara pemanfaatannya digerus halus dicampur dengan sedikit beras. Kajian farmakologi dari tanaman obat kencur. Tanaman kencur ini khususnya bagian rimpang dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Rimpang kencur mengandung flavonoid, saponin, dan minyak asteri yang dapat berfungsi sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi pada kencur merupakan tipe antiinflamasi non-steroid. Flavonoid dapat menghambat jalur metabolisme asam arakidonat, pembentukan prostaglandin, dan pelepasan histamin pada radang. Selain itu, di dalam kencur terdapat kurkumin. Kurkuminoid merupakan bahan aktif penting yang bertanggung jawab atas aktivitas biologis dari kencur. Aktivitas utama kurkuminoid adalah sebagai antiinflamasi. Gugus hidroksi pada kurkumin
sangat penting dalam aktivitas antiinflamasi. Kurkumin memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas mediator nyeri, yaitu melalui ikatan dengan enzim siklooksinase 2 dan lipooksinase. Peradangan atau inflamasi adalah aspek utama dalam sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Inflamasi sendiri biasanya ditandai dengan pembengkakan, nyeri, rasa panas, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, mekanisme inflamasi ini bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya, tanaman obat yang sering digunakan oleh Ibu Edah Naziah, yaitu biasanya Ibu Edah Naziah ini mengatasi diare atau disentri anaknya itu menggunakan tanaman jambu biji. Kalau nama lokal dari Sundanya itu jambu batu, nama ilmiahnya itu Psidium guajapal, familinya itu Myrtaceae, spesies Psidium guajapal. Manfaat mengatasi disentri. Organ yang digunakan berupa daun yang masih muda atau pucuknya. Cara pemanfaatan dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Kajian farmakologi dari daun jambu biji. Menurut penelitian, tanaman jambu biji, terutama bagian daun, memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding dengan beberapa bagian tanaman yang lain yang sering digunakan sebagai anti diare. Tanaman jambu biji yang sering digunakan sebagai obat adalah bagian daunnya atau daun muda yang sering disebut dengan pucuk. Karena komponen aktif yang banyak terdapat pada daun jambu biji memberikan efek anti diare. Salah satunya adalah tanin. Tanin merupakan senyawa kimia tanaman yang dapat berfungsi sebagai astringen. Astringen ini bekerja sebagai anti diare dengan cara mengecilkan pori sehingga menghambat sekresi cairan dan elektrolit. Selain tanin, flavonoid juga memberikan efek aktivitas anti diare yang efektif terhadap penurunan kolonisasi sel epitel dan produksi enterotoksin pada bakteri yang berpotensi sebagai penyebab disentri atau diare. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi tanaman obat dari daun tempuyung. Biasanya Ibu Nenden itu menggunakan daun tempuyung ini sebagai obat yang digunakan untuk menurunkan asam urat. Daun tempuyung ini nama lokalnya sering disebut tempuyung kalau di Jawa Tengah. Kalau misalnya di Sunda itu daun rayana. Nama ilmiahnya itu Sonchus arvensis Linn. Nama familinya Asteraceae, spesiesnya Sonchus arvensis. Manfaatnya itu sebagai antihipertensi, batu ginjal, dan menurunkan asam urat. Organ yang digunakan pada tanaman ini berupa daun, dimanfaatkan dengan cara meminum air rebusan daun tempuyung. Kajian farmakologi dari daun tempuyung. Daun tempuyung mengandung kandungan kimia yaitu berupa ion-ion mineral seperti silikon, kalium, magnesium, natrium, dan senyawa organik flavonoid. Salah satunya yaitu ada camperiol, lutein 7-O-glikosida, avigenin 7-O-glikosida. Lutein 7-O-glikosida merupakan senyawa kimia golongan flavonoid di dalam daun tempuyung yang berperan aktif terhadap penurunan kadar asam urat. Salah satunya yang bersifat sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim santin oksidase dan superoksidase sehingga pembentukan asam urat jadi terhambat atau berkurang dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan. Baik, berikut referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.